Negeriku kaya luas dan hampa, membentang darat, laut dan udara, menjadi kekuatan utama bangsa, penuh berkat Tuhan yang Maha Esa. Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia berada di celah pembongkaran. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala KSOP kelas 1 Dumai, Kabid Lala atau yang mewakili. Yang kami hormati Kadis Perhubungan Kota Dumai. Yang kami hormati Ketua DPW Alfi Ilpa. Yang kami hormati Ketua Asosiasi yang bergerak di bidang pelabuhan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala nikmat dan limpahan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga Allah izinkan kita berkumpul di gedung ini dalam rangka Musyawarah Cabang Alfi Ilpa Kota Dumai tahun 2020, tantangan pengusaha logistik di era digital, Rabu 12 Agustus 2020. Selawat serta salam semoga selalu tersampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan cahaya kehidupan kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan kehidupan diwarnai ilmu pengetahuan sampai hari ini. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah akhirnya kita berseru, Indo bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Mas Alwi. Logistik Forwarder Indonesia, ayunkan langkah mendukung negara, kunci peningkatan peradaban ekonomi, jaga kebutuhan masyarakat tercukupi. Alfi, Alfi, kita akan sekarang tanpa henti. Alfi, Alfi, ayo maju, 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 sama bekerja membangun negara, jaga arslan tanpa henti. Alfi, Alfi, ayo maju, maju. Profil Alfi Ilpa. Alfi, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, sebagai organisasi wadah usaha jasa pengurusan transportasi, penyedia jasa logistik, termasuk di dalamnya pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau custom broker, angkutan multimoda dan penyedia jasa ekspedisi seluruh Indonesia, kini memiliki anggota lebih dari 3.000 perusahaan di seluruh Indonesia. Mengawali masa kepengurusan masa bakti 2014-2019 yang memiliki visi melaksanakan reformasi logistik untuk
perusahaan anggota ALFI atau ILFA berkelas dunia untuk menghadapi pasar global. Maka sejak terpilih pada 7 Mei 2014 telah melakukan beberapa agenda awal, di antaranya menjadi narasumber dalam acara China Asia Business Council Meeting di Kunming tanggal 6 Juni 2014, audiensi dengan Wakil Presiden dan beberapa kementerian, menjadi narasumber di kementerian terkait dan instansi, asosiasi dan media, menyelenggarakan workshop revalidasi Viata Diploma tanggal 17 hingga 18 Juli 2014 di Jakarta, mengikuti Trainer of Trainer TOT yang diadakan oleh AFA dan Sekretariat ASEAN pada bulan September, Oktober, dan November 2014, mengikuti seminar for LTSSWG on Enhancing Asia Logistics Services, dan pada DPW seluruh Indonesia meningkatkan peran ALFI atau ILFA sebagai penyedia jasa logistik baik kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia maupun kepada komunitas dunia. Kedepan, harapan kita bersama untuk semakin berperan dalam perekonomian nasional melalui kehadiran insan-insan pelaku logistik yang semakin berdaya saing. Laporan Ketua Pelaksana yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Insinyur Haji Yusrijal M. Buat kita semuanya, selamat dan alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berjumpa di acara pembukaan ucap ALFI ILFA Kota Dumai tahun 2020. Sebelumnya kami laporkan bahwa Ketua Pelaksana atau dalam arti yang mendapat mandat Saudara Samsudin atau itu beliau berhalangan hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan, sehingga beliau mewakilkan kepada kami untuk memberikan laporan ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak KSOP yang dalam hal ini yang diwakili oleh Kapten Agus Aprianto, yang terhormat Bapak yang dari KKBBC Kantor Media Bea Cukai Dumai, Bapak Ketua ALFI DPW Riau beserta pengurus, selamat datang yang kita di malam sudah datang, beserta ketua-ketua asosiasi yang bergerak di bidang kepelabuhan di Kota Dumai ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan bapak-bapak untuk menghadiri kegiatan kami. Perlu kami laporkan, anggota ALFI ILFA yang tercatat untuk Kota Dumai sekitar 35, tapi setelah didata ada 28, cuma yang aktif nanti kita lihat berapa lagi yang tinggal. Nah, nanti di kepengurusan ini mudah-mudahan terpilih yang bisa menggerakkan organisasi. Mandat yang kami dapat sebenarnya sudah lama, kira-kira bulan Februari yang lalu. Cuman berhubung pandemi COVID-19 ini, pelaksanaannya tertunda. Yang seharusnya kami sudah laksanakan tanggal 23 Maret 2020 yang lalu. Kondisi yang seperti ini maka ditunda, baru hari ini bisa kita laksanakan. Dan kami ucapkan terima kasih semua buat kawan-kawan dari anggota yang telah bersedia meluangkan waktu, bahkan meluangkan dari segi materialnya untuk kegiatan ini. Kedepan sebenarnya ALFI ini nanti mungkin akan lebih banyak dijelaskan oleh Pak Ketua DPW, bagaimana sejarahnya dulu dari DPC, kemudian ke DPW, kemudian kembali lagi ataupun kegiatan ini yang mungkin banyak kekurangannya. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua DPW ALFI ILFA Provinsi Riau oleh Bapak Ahmad Joni Marsainur SH kepada Bapak Dinis. Yang kami hormati Bapak KSOP, dalam hal ini diwakili Pak Sabada. Yang kami hormati dari kantor Bea dan Cukai, yang kami hormati Ketua Kadin, Ketua DSA, Ketua Insan, yang kami
banggakan dan kami hormati sekaligus para pengusaha logistik. Dan terima kasih kepada Ketua Panitia Pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kami hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersama di dalam setiap pertemuan. Semoga dalam situasi COVID ini tidak mengurangi rasa hikmat kita untuk mengembangkan. Albi sudah berdiri hampir 30 tahun lebih. Tadinya Dumai itu PPC, kemudian seiring perjalanan 5 tahun kemudian pindah ke Dumai, bukan jadi DPW, naik kelas. Kemudian setelah aturan dari ADRT mewajibkan kita Albi harus berada di ibu kota provinsi. Sayangnya tinggalnya di Dumai karena memang ada beberapa prospek yang besar di Dumai ini sebagai pelabuhan terbesar di Riau kelas 1, sementara Pekanbaru kelas 3. Namun amanat ADRT mau tidak mau harus kita laksanakan. Albi Riau berkantor di Dinas Perhubungan Provinsi Riau di lantai 2. Dan memang kita dilulukan di sana untuk bisa membangun sinergitas yang lebih terakomodir dengan pemerintah provinsi. Albi itu jasa pengurusan transportasi. Bahkan di dalam undang-undang badan usaha antar moda itu adanya di Albi. Darat, laut, dan udara. Kalau berhitung tentang sejarah Albi ini, mulai dari awal berdiri saja itu ada 3 gabungan. Gabungan ekspedisi seluruh Indonesia yang di bawah Dirjen AIMPU, di bawah nama Dirjen Hubungan Darat Udara. Jadi 3, darat, laut, dan udara. Dulu Albi ini dikenal dengan tirikan berkuat kuasa berdasarkan permen 781 ya. Jadi berdirinya Albi ini dikuatkan dengan permen 781. Jadi dia tidak berdiri berdasarkan seperti LSM atau KP. Jadi dia penetapan aturan Albi ini punya lebih kewenangan ada, tetapi bahkan kereta juga masuk bagian daripada kegiatan usaha daripada Albi. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin dulu kenalnya dengan NKM, ekspedisi muatan kapal laut, tapi sekarang JPT. Semua perusahaan yang berorientasi untuk angkutan itu adalah JPT. Tidak terbatas kepada startup saja, tapi juga penyebut NKM sudah harus izinnya adalah JPT, jasa pengurusan transportasi. Nah, Bapak-bapak, Ibu semua, dan kita juga perlu, terutama pengusaha-pengusaha yang sudah di Dumai yang memang berkonsentrasi untuk menggerakkan usaha dalam bidang angkutan. Jadi kalau kita batas face to face saja, belum bicara tentang dunia maya. Jadi misalnya segala macam seperti ojol, mungkin dari kita sudah akrab dengan ojol, tetapi untuk di jasa angkutan dan transportasi ini, ojol ini masih berat kita laksanakan. Ojol ini masih berat. Bapak, Ibu-ibu semua yang kami hormati, kami berharap
pengurus nanti yang terbentuk lebih memperkenalkan Alfi ini, karena menyebutkannya mungkin ada beberapa orang yang agak kurang pas, misalnya Alfi jadi Ilpa gitu kan. Nah, dari data yang kami peroleh untuk Riau sebenarnya, seperti ada jasa angkutan yang memasuki pelabuhan, usaha kita tidak sebatas saja kepada angkutan di pelabuhan, tetapi angkutan di darat dan angkutan di udara. Di tiga, makanya tiga asosiasi yang sebelumnya tersendiri menjadi gabung di bawah naungan nanti. Nah ini nanti tolong kami berharap ini disampaikan lagi baik kepada instansi yang terkait atau pemerintah yang terkait, supaya yang tadi disampaikan, sehingga kami sangat berat dengan biaya dan terkait, karena salah satu di bawah naungan kami itu custom broker atau yang biasa kita kalau ekspor dan impor untuk pelatihan-pelatihannya dikelola oleh ABI. Ini kemarin kami coba untuk lakukan itu lebih baik. Cuma di rumah ini ada beberapa yang belum tergabung di dalam ABI. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, demikian. Kalau misalnya nanti kita ada semacam diskusi dan dialog yang di dalam musyawarah nanti akan kami jelaskan lebih banyak lagi tentang ABI, dan kami berharap musyawarah ini bisa memenuhi aspirasi dari kawan-kawan pengusaha utama dan bisa lebih menjelaskan. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengarahan dan pembukaan musyawarah cabang Alfi Ilpa Divisi Kota Dumai tahun 2020 oleh KSOP kelas 1 Dumai yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Agus Aprianto. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Alfi Provinsi Riau dan jajarannya Pak ya. Saya hormati Pak Rizal, saya hormati Ketua Kadin, saya hormati perwakilan dari Bea Cukai, yang saya hormati para pengusaha logistik dan perwadim di Kota Dumai, yang saya hormati seluruh jajaran yang mungkin tidak saya sebut satu-satu. Tapi kalau nggak saya sebut Pak, mohon izin sebelum saya lanjut, saya pernah di sini Pak. Jadi sekarang abang-abang saya yang jadi bos-bos di sini Pak. Ada Pak Bada, Ridam Kale gitu. Itu dulu masih sama-sama panas-panas di lapangan, sekarang sudah di big bossnya di Dumai Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim, saya lanjutkan Pak. Bersyukur kita berjaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Hari ini hari yang berbahagia, hari yang penuh makna buat Alfi Dumai khususnya dan Alfi Riau pada umumnya. Saya terima kasih dikasih kesempatan di sini. Kami dari KSOP ya, utamanya saya sampaikan dulu permohonan salam hormat dari Ketua Kepala KSOP kelas 1 Dumai Pak, untuk bapak-bapak sekalian, untuk kita semuanya. Abang kita juga Pak Indra juga luar biasa, itu Ketua Insa, semua yang terkait dalam hal ini, semua yang terkait. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini hari yang berbahagia, hari yang penuh sejarah buat kita. Tadi Pak Ketua sudah jelaskan bagaimana sejarahnya. Dulu kita kenal namanya NKL Pak ya. Betul Pak, zaman dulu kita nasionalisme MKL sekian tahun Pak, kemudian berkembang jadi JPT sekian tahun, juga mengalami proses Pak, metamorfosa ya Pak ya, karena tuntutan zaman, tuntutan kebutuhan dan tuntutan segalanya, kita terus berkembang seiring dengan perekonomian dunia Pak, yang semakin hari semakin menuntut kita untuk berbuat lebih Pak, membuat kita inovasi, membuat kita ditantang Pak. Kita tidak bisa diam, kita tidak bisa hanya menunggu. Kita dituntut untuk lebih kreasi Pak. Dengan ini
Pemerintah juga tidak diam, Pak. Saya sangat senang tadi Pak Ketua sudah memaparkan sejarahnya. Kemarin saya minta bocoran juga dari Pak Yusridil. Pak, ini barang apa, Pak? Walau kita tahu Alfi ya Pak ya, tapi kita harus tahu Pak sejarah dan maknanya, karena beberapa kali kita mengalami proses perubahan, proses yang memang harus kita ikuti, yang memang sesuai dengan tuntutan. Saya ngobrol dengan Pak Ketua Kadin, luar biasa Pak. Tingkat perekonomian di Dumai ini merupakan parameter Pak di Riau. Jadi bicara Dumai, bicara pelabuhan tidak lepas dari peran serta bapak-bapak sekalian, peran serta dari pelaku-pelaku bisnis, pelaku usaha logistik, pelaku usaha prowedding. Jadi kami dari KSOP prinsipnya sangat mendukung ini Pak, sangat mendukung ini. Makanya saya sampai 2 kali datang, kemarin saya baca undangan Pak. Saking semangatnya saya tanggal 6 minggu lalu sudah datang dengan tim saya, dengan struktural saya sudah datang. Karena tadi cukup mendukung. Saya berharap adanya Alfi di sini, adanya Muscap ya Pak, kita musyawarah cabang ini membawa angin segar Pak untuk industri kita di sini, untuk mendukung supply chain kita, supply logistik kita. Jangan sampai terhambat, jangan sampai tergala. Kalau bisa lebih bagus dan lebih bagus Pak. Setuju Pak ya? Setuju. Saya berharap dengan membentukkan struktur organisasi yang baru ini sesuai dengan amanah ya Pak ya, dari Munas yang dilakukan di Bali ya Pak waktu itu ya, di Bali, bisa di Bali, ini penting buat kita pahami bersama. Ini merupakan amanah yang diberikan pada para pengurus, calon pengurus ya Pak ya, belum bisa dibilang pengurus ya, masih calon ya Pak ya, belum diputuskan ya, masih belum diputuskan, sehingga diharapkan para calon pengurus ini dapat berlaku dan bertindak sesuai dengan amanah yang diberikan. Kami dari KSOP sepenuhnya mendukung ini Pak, sejauh Alfi ini dibentuk sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Saya mau merangin lagi, tadi sudah dijelasin semuanya oleh ketua ini, Pak Yusridil sudah jelasin lebih detail lagi. Tapi karena waktu juga, saya rasa saya berharap pesan kami adalah tolong buat satu struktur organisasi yang cukup konstruktif, yang cukup inovatif, tidak puas dengan apa yang ada sekarang, harus punya imajinasi yang lebih besar, harus membangun satu komunikasi dan koordinasi dengan para pihak yang terkait. Di situ ada regulator, di situ ada kompetitor, di situ juga ada Pemda di sini dan semua pihak yang terkait. Saya berharap Muscap ini berjalan dengan lancar, dengan tertib, dengan penuh menjaga kehormatan sesuai dengan himne kita tadi, menjaga kehormatan, menjaga kewibawaan. Ya, tidak ada lagi clash-clash, tidak ada lagi nanti Muscap tandingan, tidak lagi ada Alfi 1, Alfi 2 dan sebagainya. Saya tidak mau dengar itu. Saya atas nama pimpinan mendukung kegiatan ini. Dengan ini saya buka aja Pak ya, tapi ada tokannya nggak ada nih Pak, gimana nih Pak? Tokannya ada lagi nih di pasar ini. Tapi saya ketuk ya Pak Hajinya, nggak kata Pak ya. Saya dari mau nunggu partirnya mana, mau saya ketok lagi. Baik Bapak-bapak, mohon maaf saya agak izin dikit. Saya terlalu bersemangat untuk mendukung ini. Saya ingin Dumai ini lebih semakin baik Pak. Semakin dulu 13 tahun lalu Pak, saya tugas di sini Pak, belum ada kontainer masuk Pak, belum ada dermaga yang sana, belum ada Pak. 2007 sampai 2009 saya sudah tugas di sini Pak. Jadi ini kayak reuni aja sebetulnya saya kembali sini Pak Kadin, Pak An, sampai juga Pak Ketua, mohon izin Pak Ketua ini. Jadi sebetulnya saya reuni aja di sini Pak. Maunya sih saya ngobrol banyak aja dengan teman-teman pengusaha semua, mungkin nggak aneh aja melihat muka saya di sini. Ya cuman ini momen formal, saya atas nama pimpinan dengan ini secara resmi membuka Muscap Alfi Ilfa Kota Dumai tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci peningkatan peradaban ekonomi, jaga kebutuhan masyarakat tercukupi. Alfi. Sudah 28 yang hadir, sudah 16, berarti 50% sudah lebih. Sebelum kita memulai Muscapnya, hal-hal yang lain, kita baca doa. Silakan Pak Haji Sulaiman memimpin doanya. Harusnya
Harusnya kita kan mulai jam 12.00. Cuman untuk pimpinan sidang sementara ini harus di DPW 1, Joni sudah ada. Terus dari panitia kami satu ada. Satu lagi kira-kira ada satu lagi dari plot. Ada tak? Kita tolong Pak Ruli atau siapa gitu. Atau Pak Badar atau Pak Rudi, atau Pak Idam. Ayo. Dampingin kami gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak nanti dalam rangka kita melaksanakan musdam ini, pertama kita absensi dulu berapa urusan DPT yang hadir. Hadir 16. Kita bacakan saja yang hadir 16 orang ini, lalu nanti kita minta tanggapannya. Maunya kita buat sesimpel mungkin saja supaya organisasi ini kuncinya bisa jalan. Kemudian seperti apa yang disampaikan perintah Pak Ir tadi, apakah perlu kita melaksanakan untuk menjadi pimpinan sidang ini melalui voting? Maksudnya tak perlu. Jadi kita minta aja kesediaan dari Bapak semua yang bisa bersedia menghadiri pimpin sidang sini. Ya sidang sementara, nanti baru kita keluarkan lagi. Karena memang kita belum simpel ini, kita tidak ada panitia pengarah yang kita buat untuk mempercepat. Ya, kemudian ini kita kira-kira baru ini ada masukan saran. Jadi kita minta satu orang lagi untuk ketentuan anggaran dasarnya satu dari DPW, satu kalau BPC-nya kan belum ada, tapi dari panitia punya mandat. Satu lagi dari plot. Ya, Pak Rudi mau dapat dampingin. Pak Idam, udah Pak Rudi depan ya. Ya, pimpinan sidang sementara. Ya. Nah, dari absen yang hadir, kita ada 28 perusahaan. Saat ini yang hadir ada 16, yaitu Abdi Karya Utama. Ini ada ya. Kemudian PT Arif Rizky Yunan. Ya. Kemudian Asari Riau, Pak Haji Sulaiman. Ya. Banda Gara Reksa, ya. Kemudian ini Kurnia ini siapa? Imam Kurnia apa namanya? Ya, Imam Kurnia dari PT Geraha Persada Pasifik. Ya. Kemudian Jasa Samudra Siregar, Samudra Air Siregar, PT Kembar Jaya Abadi, Pak Rudi Junaidi, Perdana Agung, Permili Utari ya. Ya. Kemudian Pertamina Transkontinental Sahrian. Ya. Kemudian Transformal Pak Idam. Kemudian Bungawan Pak Sutriyono. Setia Kencana Indonesia Raja Merasa, Raja Said Aslam. Medang Trans Logistik Saripudin. Putra Indonesia Sejahtera Agus Haryanto. Kemudian Nur 9 Logistik Badur Zaman. Selanjutnya Rizky Segara Riau Muhammad Rizky. Ada lagi yang belum siapa? Udah. Ada lagi yang belum absen? Nah, kalau ada, kalau dilihat forum 50% lebih dia. Ya. Gimana Pak DPW? Lanjut ya. Nah, karena sudah disepakat, yang kami ini 3 memimpin sidang sementara, yang itu agendanya pertama mengesahkan jadwalnya, kemudian tatib, kemudian nanti pemilihan sidang pimpinan sidang tetapnya. Yang pertama itu
masalah jadwal, kalau bapak-bapak yang punya agenda, kira-kira memang kita rencana mulai jam 12, tapi karena situasi kita cepat terlaksana, kita cepat mulai juga sekarang nih. Setuju kita mulai sekarang? Setuju. Oke. Nah kalau gitu, untuk pleno yang pertama ini pengesahan quorum sudah, kemudian pimpinan sidang sudah, pengesahan jadwal acara ini. Yang pertama nanti ada komisi-komisi, jamnya nanti kita sesuaikan aja ya. Kemudian program kerja. Kemudian yang selanjutnya kalau ada laporan tentang komisi-komisi, kemudian nanti kita pemilihan yang ketiga, keempat. Setuju? Lanjut ini? Lanjut. Nah sekarang kita bahas tentang tatip. Nah tatip ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa dibacakan atau langsung aja kami yang bacakan rancangan tata tertibnya nih. Misalnya ada Pak Yus. Bacakan aja. Baca. Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Pengertian Umum. Muscak merupakan lembaga tertinggi dalam organisasi Albi-Irfa di tingkat cabang yang diselenggarakan sekali 5 tahun. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga pasal 23. Penyelenggaraan muscak serta tata cara penggunaan hak suara anggota dalam musyawarah diatur dalam tata tertib muscak pasal 23 ayat 2. Lanjut tuh. Kemudian pasal 2 landasan muscak dan abu di Dumai dilaksanakan dengan berlandaskan anggaran rumah tangga. Kemudian kebetulan ada surat mandat dari DPW Albi-Irfa Riau yang saat ini ya. Pasal 3 muscak tahun 2000 bertujuan untuk menetapkan kebijakan Albi tingkat cabang selaras dengan kebijakan umum tingkat Albi-Irfa tingkat pusat, menyusun program kerja dan membahas masalah-masalah Albi-Irfa dan masalah penting lainnya dan ada hubungannya dengan tugas usaha kewajiban cabang atau yang sedang berlaku atau menetapkan keputusan baru, membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang, memilih dan menghentikan Dewan Cabang Pengurus. Lanjut ya. Nama 4, musyawarah ini dinamakan muscak atau yang disebut musyawarah cabang atau disebut muscak. Muscak Dumai diselenggarakan hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 di Dejuri Hotel Dumai. Muscak DPC Albi-Irfa Kota Dumai dihadiri oleh utusan dari anggota pada suatu cabang, Dewan Kehormatan karena belum ada ya, Dewan Pengurus Wilayah sudah ada ya, Dewan Pengurus Cabang karena belum ada, beri anggota aja, para pembina dan undangan. Kemudian para peserta muscak adalah utusan anggota yang diberi surat mandat, sudah dapat semua tadi ya. Kemudian undangan adalah mereka yang diundang panitia yang terdiri dari pejabat instansi, asosiasi terkait dan undangan lain untuk menghadiri acara pembukaan atau penutupan. Kepanitiaan sudah ada dianya ya. Kemudian pasal 10 kita tidak ada pengarah persidangan nih, acara pembukaan sudah ya, sidang pleno nanti kalau ada rapat komisi, rapat pengatur, acara penutupan. Pimpinan sidang peserta yang berjumlah 3 orang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Pengaturan mandat, seorang utusan anggota dilengkapi dengan surat mandat dan perusahaan yang sudah dikirimkan. Kemudian pasal 13 ini muscak Dumai tahun 2000 dinyatakan sah apabila pembuktian tentang quorum pada setiap sidang pleno terdapat hadir utusan anggota dilengkapi surat mandat dan surat pernyataan sebagai peserta. Quorum rapat adalah sah apabila 50% plus 1. Sudah sah ya. Jika quorum tidak tercapai maka sidang pleno pertama ditunda dan paling lambat 2 jam dari jadwal yang direncanakan untuk menunggu quorum. Jika tetap tidak tercapai setelah penggunaan selama 2 jam dari jadwal maka peserta mengambil keputusan untuk meneruskan atau menunda musyawarah cabang. Tata tertib sidang, kewajiban sidang, peserta wajib mengikuti sidang muscak DPC Albi-Irfa Dumai sesuai dengan jadwal acara dan tatip yang telah ditetapkan. Peserta wajib mentaati dan pelaksanaan semua ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tata tertib serta ketentuan yang lainnya ditetapkan panitia. Menandatangani daftar hadir oleh panitia dan mengenakan tanda pengenal peserta selama berlangsungnya sidang-sidang
atau membantu pimpinan sidang dalam hal diperlukan menunjuk identitas keabsahan sebagai peserta. Hak suara yang dimiliki oleh peserta mencap pengamat apabila muasyarah kamu mufakat dalam kamu tidak tercapai harus melalui mekanisme umum memiliki satu hak suara dan pelaksanaan ketentuan sebagai mana huruf H di atas. Hak bicara adalah hak yang dimiliki peserta dan peninjau mustaf al-ilma untuk mengajukan usul saran dan pendapat dan pertanyaan dalam sidang. Kemudian penggunaan hak suara sidang-sidang diatur oleh pimpinan sidang. Kemudian selanjutnya pasal 17. Kemudian bab 6 tata cara pemilihan dewan pengurus cabang. Pengurus cabang terdiri dari ketua umum cabang dan wakil ketua umum cabang, sekretaris cabang dan bendahara cabang serta ketua-ketua bidang sesuai kebutuhan. Pemilihan ketua umum DPC dilakukan melalui mekanisme sistem formatur sebanyak 5 orang yang terdiri dari 3 plot dari unsur pro 3 orang dan unsur yang mendapatkan mandat 1 orang dan unsur 1 orang dari DPW. Bila dewan cabang belum terbentuk dalam ucap sebagai KPK, pengurusan DPC terutama dipegang oleh formatur. Nah, ini persyaratannya nih untuk pengurus sehat jasmani, warga negara Indonesia, setia pada Pancasila UUD 45, bukan negeriku kaya luas dan hampa, membentang darat, laut dan udara, menjadi kekuatan utama bangsa, penuh berkat Tuhan yang Maha Esa. Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia ayunkan langkah mendukung negara, kunci peningkatan peradaban ekonomi, jaga kebutuhan masyarakat tercukupi. Alfi, kitalah patriot bangsa, bersama bekerja membangun negara, jaga arus barang tanpa henti. Alfi, ayo maju, junjung tinggi kehormatanmu untuk negara Indonesia Jaya. Alfi, kitalah patriot bangsa, bersama bekerja membangun negara, jaga arus barang tanpa henti. Alfi, ayo maju, junjung tinggi kehormatanmu untuk negara Indonesia Jaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan kami untuk memimpin sidang yang pada ini session atau pleno kedua, sesi itu lagi pleno program kerja yang menyangkut membahas masalah program kerja. Namun sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Badar Zaman dari PT 09 Logistik. Kemudian sebelah kanan saya, nama saya Rudi Junedi dari PT Tempat Jaya Bali. sebelah kiri saya, nama saya Budi Santoso, Sekretaris Umum DPW LP Riau. baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya mohon izin dari kami bertiga di atas ini, apakah Pak Budi atau Pak Rudi kita menentukan ketuanya siapa atau lanjut saja? Baik, terima kasih. Jadi dari antara kami bertiga ini beliau mempercayakan saya sebagai ketua pimpinan sidang yang akan membahas tentang program kerja daripada Alfi IPA
periode yang akan datang yaitu 2020-2025, insya Allah nanti akan terbentuk kepengurusannya di Alpilpa Cabang Dumai. Lebih banyak kita bacakan program kerja ya, bacain aja. Baik, sebelumnya kita akan coba bacakan rancangan kebijakan umum program kerja dan rekomendasi Muscat DPC Alpilpa Kota Dumai. Satu Dumai, kebijakan umum program kerja. Pertama, pemberdayaan SDM organisasi, penguatan website untuk mendukung komunikasi dan sumber informasi atas kebutuhan anggota termasuk informasi terkini terkait perizinan peraturan dan undang-undang transportasi. Dua, memberikan pembinaan dan penertiban kepada perusahaan transportasi khususnya untuk melengkapi seluruh perizinan terkait. Tiga, bekerjasama dengan instansi terkait untuk pengembangan anggota seperti asosiasi eksportir dan importir, termasuk menjalin hubungan kerjasama dengan asosiasi perwakilan global. Ketiga, rekomendasi penerapan SKKNI. SKKNI itu apa? Standar khusus kompetensi nasional. Standar khusus kompetensi nasional Indonesia oleh ALPI dalam program sertifikasi. Kedua, pelatihan dan sertifikasi ALPI secara institut. Ketiga, kerjasama dengan universitas dalam program pengembangan kerja. Keempat, rapat kerja reguler dengan para anggota dan sharing pengalaman. Lima, audiensi dengan pihak-pihak terkait dan ikut berperan aktif dalam FGD. FGD ini apa, Pak? Forum diskusi. Forum diskus group. Forum diskus FDG ya? Iya. FDG Forum Diskus Group. Forum ini apa? Grup diskusi. Rapat dan undangan. Implementasi platform integrasi antar kawasan. Terakhir, membentuk tim khusus yang secara berkala memberikan masukan ke pemerintah untuk meningkatkan arus barang. Jadi ini adalah program kerja yang telah disusun dengan penelitian. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada mungkin tambahan usulan segala macamnya bisa disampaikan secara tertulis ada gimana Pak Yusuf? Kalau memang ada penambahan, Enggak apa-apa, nanti kita tambah. nah, kalau memang ada penambahan dari yang sudah kita bacakan ini, oleh Bapak Ibu sampaikan, nanti kita akan menyampaikan lagi tambahan daripada program kerja untuk kepengurusan Alpilpa pada periode yang akan datang. Untuk sementara kami cukup dulu, kita mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian, dipersilakan. Tadi karena tidak ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian, jadi dengan cara resmi program kerja yang kita sampaikan tadi dinyatakan berlaku untuk kepengurusan yang akan datang dan dinyatakan sah ya. Kelima, formatur lagi ini. Apa pemilihan dari formatur. Sesi pemilihan tim formatur kepengurusan Alpilpa Cabang Dumai. Untuk itu kami serahkan kembali kepada Pak Yusuf. Ketua formatur, karena di anggaran dasar Alpilpa pengurus nanti formatur yang nentuin. Ya. Nah, jadi sekarang kita pilih ketua formatur dulu. Nah, dari ketua formatur itu kira-kira di antara yang 16 tadi itu siapa yang mau dipilih atau siapa yang mau mencalonkan? Pak Rudi, Pak Badam, Pak Idam atau siapa? Saya siap. Siap. Nah, kalau gitu kan kita siap, kita coba dulu beliau visi-visinya apa. Kita tanyakan apa Pak ya? Saya berharap ada dari Bapak atau kawan-kawan yang lain juga untuk maju menjadi calon ketua. Namun karena pertama saya tidak baik dari maju,
Kadang kawan nggak ada yang mau apa gitu. Namun saya ingin menyampaikan sedikit keinginan untuk menjadi calon ketua dari AFIFA. Pertama sekali, semenjak kepengurusan AFIFA berpindah dari Dumai ke provinsi, sekarang ini kan posisinya kosong. Terus yang kedua, karena saya sudah berkecimpung di bidang bisnis logistik atau CPT. Dan ketiga, ingin bersama-sama membangun AFIFA ini menjadi asosiasi yang besar, asosiasi yang berwibawa, khususnya di Papua Dumai dan secara umumnya di Provinsi Riau. Walaupun selama ini ibaratnya AFIFA ini kehilangan hidup, nggak tahu kita harus berbicara dengan siapa, karena ada pengurusnya dari provinsi. Maka dengan ini terbentuk dengan Papua Dumai. Tempatnya kita komunikasi dengan instansi terkait, dengan stakeholder, dengan pengusaha-pengusaha penyedia barang segala macam. Kita lebih komprehensif dan bisa lebih tepat waktu, tepat guna kita berkomunikasi dengan mereka. Sekarang ini kita ingin menyampaikan sesuatu kepada stakeholder maupun Pelito, stakeholder dan Tersus. Kalau kita jalan sendiri-sendiri kurang kita kapi, tapi dengan satu wadah organisasi nanti akan lebih diperhatikan oleh stakeholder yang ada di Kota Dumai, khususnya di daerah Papua. Kemudian saya juga ingin nanti bersama-sama kita bahu-membahu bekerja sama, saling support, saling memberi informasi dan saling memberi dukungan supaya kegiatan AFIFA ini dan kepengurusan nanti kita bisa mewujudkan satu kepentingan bersama. Saya berharap dengan kepengurusan nanti kepentingan bersama kita utamakan dibanding kepentingan kita pribadi masing-masing. Kita memang semua melakukan bisnis, tapi kalau berbicara di dalam organisasi, kita kepentingan bersama yang kita utamakan. Kalau bicara B2B, bisnis itu bicara personal dan perusahaan masing-masing. Tapi dalam asosiasi kita bicara bersama untuk membangun B2B dengan stakeholder yang ada di kawasan Papua Dumai maupun di daerah Provinsi Riau. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan oleh Pak Badar ya. Yang selanjutnya beliau sudah aklamasi Ketua Formatur. Sesuai dengan anggaran dasar daripada AFIFA, harus tim formatur dibentuk 5 orang, Pak Badar atau yang lain. Siapa yang mau jadi mendampingi Pak Badar menyusun ke pengurusannya dari provinsi 1, bapak-bapak yang lain 3 lagi. Silakan. Tambah 2 orang lagi. Ya, Pak Badar sudah 1, di provinsi 1, Pak Budi 1, terus apa lagi? 2 orang lagi yang ingin membantu Pak Badar menyusun ke pengurusannya nanti siapa? Aku itu. Siapa? Betul ada. Mas. Hah? Kalau ya langsung ditulis nih namanya pertama Pak Badar Ujaran. Pak Haji Supriyono. Nah, ya silakan. Nah, nanti beliau nyusunlah ke pengurusan waktu selama 14 hari dari sekarang gitu ya. Ya. Jadi sudah sah ketua formaturnya Pak Badar. Ya, sekretarisnya Pak Rudi. Terus merangkap anggota satu lagi dari provinsi siapa? Pak Budi Santoso. Terus selanjutnya Pak Sutriyono. Terus siapa lagi? Lagi siapa? Agus. Hah? Pak Rudi. Sekretaris Pak Rudi ya.
juga Pak Budi. Sekretarisnya Pak Rudi Junaidi merangkap anggota. Selanjutnya Pak Budi Santoso, Haji Sudiono, dan Ruli Estos sebagai anggota informatornya. Dasar, ikat lagi. Jadi Mustabda kan cepat, cuma makan siangnya baru selesai. Ajukan ke DPW supaya DPW menurunkan SK pengurus sehingga dapat bekerja selanjutnya. Kita suruhlah Pak Badar kasih ngomong sebagai ketua terpilih formatur gitu ya. Itu lain tadi. Cuma bendera aja mana? Tiangnya mana? Pada hari ini Bapak pimpinan perusahaan anggota Alfa yang ada di Kota Dumai, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita sama-sama diberi kesehatan, kesempatan, dan kenikmatan umur sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka acara Muscab Alfa cabang Dumai yang berada di Kota Dumai. Kemudian dari selawat dan salam kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, dan kita sering-sering melafalkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama sekali saya mengucapkan banyak. Saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian nanti mari kita sama-sama bekerja untuk tegaknya Alfa, kita perkenalkan Alfa di semua stakeholder dan instansi terkait. Apa itu Alfa? Selama ini memang banyak orang bertanya apa itu Alfa. Orang lebih banyak kenal dengan FAL ataupun Apeksi. Semenjak pergantian nama ini kurang tersosialisasi di kalangan stakeholder yang ada di sektor bisnis logistik. Jadi sama-sama nanti kita bekerja sama, mohon bantuan, mohon support, dukungan, saran, kritik. Jika dalam kemungkinan kami nanti ada yang salah dan bila ada kekurangan mohon ditambahkan apapun yang berkaitan dengan kemajuan asosiasi kita dan untuk kemajuan bisnis kita di bidang logistik yang ada di Kota Dumai maupun di Provinsi Riau. Dan Pak Maman ini ikut Muscab dipercepat. Tidak ada interupsi, tidak ada pembatasan macam, semuanya mengikuti apa yang disampaikan oleh panitia. Dan syukur alhamdulillah, kalau memang kita sudah sepakat dan bertekad untuk kebaikan, kenapa kita harus ada perlawanan ini? Kalau memang kita sudah sepakat untuk baik, mari kita bersama kita dukung. Kita berharap depan sekali lagi sama bantuan dan support, kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian dalam hal kami memimpin organisasi ini untuk lebih baik untuk kepentingan kita bersama. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua terpilih formatur, kita serahkan bendera petakannya supaya dikibarkan betul bendera Alfa di Kota Dumai. Kita patria bangsa bersama bekerja membangun negara, jaga arus barang tanpa henti. Alfi, Alfi, ayo maju, maju, maju. Junjung tinggi kehormatanmu untuk negara Indonesia Jaya. Alfi, Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada informasi tambahan dari selama ini kegiatan Alfi Riau. Yang pertama mungkin masalah tarif angkutan barang. Tarif angkutan barang yang awalnya para pelaku usaha sawit mengajak kita untuk membuat tarif berapa
kilometer. Rencana mau dijadikan sebagai pergub peraturan gubernur yang dinaikkan oleh Dinas Perhubungan. Dan itu rumusan sudah dibikin, mungkin berbulan depan lah mungkin ditindaklanjuti untuk dinaikkan pergub. Jadi kami minta juga kepada kawan-kawan sebagai pelaku usaha untuk memberi masukan tarif dasar atas dan tarif dasar bawah sesuai dengan peraturan Menteri PM 60 tahun 2019 sebagai acuan rumusan tarif di situ angkutan darat. Jangan sampai nanti apalagi kita sekarang lagi beberapa modal, jangan sampai pelaku usaha rugi dari tarif yang ditetapkan. Kita minta kesediaan juga sih kawan-kawan, jika ada pembahasan untuk di provinsi untuk ikut aja pembahasan biar ada masukan. Yang kedua, sebagai organisasi dan jangka waktu dekat ini mungkin akan mengadakan kegiatan iklan pelatihan pendidikan diploma atau piata atau nanti tentang ketiga mengenai gudang dan keselamatan supir angkutan jalan, dan itu mau bergandeng kita dengan Depnaker Provinsi supaya meringankan kita bagaimana kita bisa mengusulkan ke anggaran APBD. Paling nanti pelaku yang peserta ikut hanya membayar sertifikatnya aja, yang lainnya coba saya ajukan di anggaran APBD Provinsi Riau. Mana dari disepakati tergantung anggaran Provinsi Riau-nya, karena banyak anggaran sekarang lari ke anggaran COVID, banyak pemangkasan, jadi pelaksanaan dinas terhambat. Mungkin selanjutnya nanti akan memberi informasi lagi grup. Kita minta juga nanti BPC Rumah yang bikin grup, masuk juga kami dengan BW, biar ada informasi ke depan. Tenang kita menyampaikan itu grup. Mungkin itu aja informasi sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh berkat Tuhan yang Maha Esa, Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia, ayunkan langkah mendukung negara, kunci peningkatan peradaban ekonomi, jaga kebutuhan masyarakat tercukupi. Alfi